Baik, terima kasih. Kita sampai di bagian akhir. Yang terpenting dari sebelum jeda adalah Mbak Popi bilang Eliezer cukup yakin dan optimis dengan penyerataannya ya, dengan bahasa tubuhnya bahwa dia yakin dengan penjelasannya walaupun bertentangan dengan terdakwa-terdakwa utama ini, khususnya FS dan Putri. Saya tanya dulu ke Unifebi, dengan posisi Eliezer begitu ya, sangat bertentangan begitu ya. Bagaimana posisi dia di persidangan ini walaupun menjadi justice kolaborator? Iya, pertama memang posisinya sekarang justice kolaborator. Berarti kan ada nanti hal-hal yang meringankan ya dalam putusan hakim terhadap dia. Tapi dalam posisi keterangan dia agak bertentangan, banyak bertentangan dengan keterangan terdakwa lainnya, gitu ya, yang merupakan saksi mahkota di situ. Saya rasa posisinya tidak akan berubah jauh dengan banyaknya kebohongan di tempat yang lain. Kenapa? Pengakuan dia memang melakukan penembakan dan dia melakukan pembunuhan kan sudah merupakan satu bukti ya, bahwa memang dia memang melakukan itu. Tapi dia melakukan itu mens reanya dari dia atau tidak? Ada niatnya itu dari dia atau tidak? Dia melakukan itu karena apa gitu kan? Apakah adakah orang yang menyuruh melakukan, adakah orang yang membujuk melakukan, ada penggerakan atau tidak terhadap dia? Kan itu sekarang yang kaitannya dengan FS dan PC. Nah, kalau untuk dianya sendiri memang sudah ada pengakuan dia dan keterangan itu kan dikuatkan juga oleh keterangan hasil otopsi. Ya kan, dari hasil otopsi, dari hasil forensik dan keterangan itu memang meninggalnya adalah karena tembakan. Nah sekarang apakah tembakan yang dilakukan oleh dia atau tembakan dilakukan oleh orang lain, kan itu kan yang menjadi masalah. Yang sedang dicari? Yang sedang dicari. Oke, karena kan kabarnya tidak ada sidik jari DNA dari FS misalnya di senjata. Nah itu dia. Kalau ini tidak akan menyulitkan Eliezer pasti? Iya, dan hanya keterangan Eliezer, jadinya kita juga akan melihat begini, hanya keterangan dia yang mengatakan dia melakukan pembunuhan, memang keterangan saksi Sambo yang FS yang mengatakan si dialah yang melakukan pembunuhan, itu seolah-olah kan adanya di dia aja. Tapi kan juga akan dilihat dia melakukan itu karena apa? Bukan motif sih sebenarnya di sini ya, tapi mens reanya dari dia atau tidak? Adakah orang yang menggerakkan dia atau tidak? Oke, gitu. Baik. Apakah apa yang diucapkan Eliezer kan sempat berganti BAP tuh 1, 2 dan ada ketiga begitu kan ya? Itu bisa mempengaruhi niat dari Eliezer sendiri? Apakah yang dikeluarkan benar-benar yang sebenarnya terjadi atau hanya misalnya ya untuk menyelamatkan posisinya misalnya? Ya jelas pertama memang harus menyelamatkan diri dia sendiri karena jelas yang membunuh, yang menembak itu dia sampai 5 kali ada dirinya sendiri. Mungkin pertama dia mengikuti skenario dari bosnya FS karena dianggap bahwa FS tidak akan terlindungi, tidak akan kena. Tetapi setelah melihat gejalanya ternyata semua diperiksa, sehingga dia bilang oh nggak bisa ngelindungi dia harus ngomong yang sebenarnya. Sehinggalah dia berubah dan kemudian dia minta perlindungan. Karena kalau dia mengaku sendiri ya dia pasang badan dia akan dihukum mati. Dan dia tidak ada motivasi untuk menembak temannya sendiri. Tidak ada motif. Dia sahabat banget dengan almarhum. Jadi tentunya dia akan sia-sia kalau dia bertahan untuk pasang badan, nggak bisa. Karena itu bisa hukuman mati ya Bu Elsa? Iya. Nah, karena tidak ada motif kan, bagaimana ada perkelahian, ada perseteruan, justru dia dari cerita CCTV-nya aja dia baik-baik dengan almarhum. Signifikan ancaman hukuman dari JC dan bukan JC jauh tidak sih Bu Elsa? Iya, kalau dia ternyata terbukti menjadi JC yang benar sebenarnya, JC yang benar dan dia bisa terbuka semuanya, ya tentu dapat diskonnya luar biasa oleh majelis hakim. Tapi bukan berarti dia bisa lolos dari hukuman, karena dia sudah melakukan itu. Dia sudah melakukan itu, tapi dalam tekanan itu dapatlah penghargaan dia sebagai JC. Karena kalau dia tidak mengaku berarti kan akan tertutup ini, apalagi CCTV dan semuanya diobrak-abrik lokasi kejadiannya. Baik, kepada Mbak Popi, saya nggak akan nanya mikroekspresi, saya akan tanya psikologinya dulu nih. Setelah poligraf terjadi, ini kan masih akan jalan terus, belum nanti keterangan-keterangan dari saksi yang mungkin meringankan pihak terdakwa begitu, lainnya gitu. Akan seperti apa psikologi mereka ketika sudah dicap katakan ya berbohong atas nama poligraf atau hasil poligraf tadi, indikasi berbohong? Tetap harus mempertahankan. Karena konsekuensinya hukuman macam-macam kan hukumannya, bisa sampai 15 sampai 20 hukuman tahun. 20 sampai hukuman penjara seumur hidup gitu, bahkan hukuman mati lagi. Jadi harus pertahankan sampai titik darah penghabisan. Bukan ini mereka akan mempertahankan, bukan harus ya maksudnya ya? Harus, gak bisa karena kalau tiba-tiba dia ngaku tiba-tiba bisa nggak psikologi orang sudah lelah sekali misalnya
terus mengaku begitu? Berantakan Jarang terjadi. Kayaknya saya nggak punya pengalaman itu deh. Mungkin Oke, dari jadi ibu-ibu jadi secara psikologi Mbak Popi akan melihat akan mempertahankan, maka bentuk gerakannya bertahan. ini Tidak harus dilihat bergerak. ya, diperhatikan. Nah, nanti mungkin saya ngasih masukan aja untuk yang mulia hakim ya, Iya. untuk memperhatikan lagi untuk hal-hal kecil-kecil yang mungkin terluput pada saat mengeluarkan statement, dan pada saat mengeluarkan statement juga masyarakat juga jangan melihat pada saat nangisnya. Oke. Kalimat apa menangisnya? Kata apa gitu, jangan. Memakai atau tidak memakai masker penting nggak tuh untuk yang mulia? Sebenarnya kalau masyarakat jeli sih bisa ngelihat dari alisnya gitu-gitu, Oke. karena gerakan tubuh Oke. itu masih bisa dianalisa gitu kan. Cuman tapi kan mayoritas orang tuh hanya fokus dengan statement orang lain kan. Oke. Nah itu mungkin tambahan di sini aja pada Harus saat lebih perhatikan bagaimana bahasa Iya, tubuh seseorang. bahasa tubuh pada saat bicara kayak tadi kan, tiba-tiba keluarin lidah gitu kan, itu Iya. adalah kecemasan. Baik. Hal-hal seperti itu tuh bisa digali lagi lebih dalam. Kita akan lihat nih, persidangan masih akan panjang sepertinya, tapi paling tidak ini sudah membuka tabir demi tabir ya dari perjalanan sidang dan lebih terang lagi untuk bagaimana sebenarnya motif yang terlihat. Terima kasih Mbak Popi, terima kasih Bu Elsa, terima kasih Uni Febi sudah bergabung di Perempuan Bicara. Sehat selalu pemirsa, kita jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Salam.